is on, boys. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Antum-antum semua lancar? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah film yang berjudul Silencer yang dirilis pada tahun 2016. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan sniper Amerika di mana mereka mendapatkan sebuah misi, yaitu mengawasi penjemputan tokoh penting yang mana diketahui ia memiliki banyak informasi. Di sisi lain, pasukan militan yang melindungi si tokoh merasa ini adalah ancaman. Mereka langsung bergerak di mana mula-mula mereka akan menghabisi pasukan sniper. Benar saja, satu orang dari ketiga sniper Amerika dapat ditumbangkan dan menyisakan dua orang lagi. Sontak hal ini membuat Frank, sang pemimpin regu sniper, terpancing amarahnya dan bertindak di luar perintah misi. Ia bahkan dengan brutalnya menembaki anggota keluarga si tokoh yang seharusnya mereka lindungi. Scene kemudian menunjukkan 10 tahun kemudian di mana Frank terlihat duduk terdiam di sebuah bar sambil memegangi koin keberuntungannya. Terus dibayangi kejadian kelam dan diliputi rasa penyesalan di tugas terakhirnya. Sehingga membuat dirinya menjadi sosok pendiam yang tidak banyak berbicara dengan siapapun. Karena sudah tak berkecimpung di dunia militer, Frank yang harus terus menyambung hidupnya menghabiskan sebagian waktunya di bengkel mobil miliknya. Di siang itu, setelah selesai menyelesaikan pekerjaan, Frank dan sahabatnya sekaligus partner bekerjanya hendak mengantar mobil yang sudah ia perbaiki kepada sang pemilik. Lalu scene berpindah dengan menunjukkan kehidupan Frank di dalam rumahnya di mana ia sudah memiliki istri yang bernama Casey dan juga seonggok putri cantik yang bernama Shannon. Sembari menikmati makan malam, Casey membuka obrolan dan mengajak Frank untuk liburan keluarga. Mengingat sudah beberapa minggu mereka hanya diam di rumah, Frank yang sangat menyayangi keluarganya tentu menyetujui usulan istrinya tersebut. Namun di saat malam, ia mulai merasa gelisah mengingat besok ia harus mengantar mobil kepada bos mafia yang ternyata juga dia adalah mantan bosnya sendiri. Keesokan paginya, Frank yang sudah sampai di rumah mantan bosnya harus dibuat emosi oleh seorang bodyguard dan terjadilah sedikit pertikaian. Beruntungnya aksi Bagong sang bodyguard segera dilerai oleh tangan kanan bos mafia yang bernama Lazarus. Si Lazarus kemudian mengantar Frank ke rumah bos mafia yang bernama Leo. Saat menerima uang bayaran, Frank merasa terkejut setelah melihat isi uang dalam amplop, di mana jumlah tersebut terlalu banyak dan membuat Frank sedikit menaruh curiga. Benar saja, Leo sang bos mafia menganggap jika uang tersebut adalah bonus untuk Frank sekaligus memberinya tawaran untuk kembali bergabung menjadi anggotanya lagi. Usut punya usut, Frank sempat masuk ke dunia hitam mafia dan sempat menjadi algojo atau pembunuh bagi mafia yang dipimpin oleh Leo. Namun tawaran tersebut tidak mungkin ia ambil mengingat ia sudah memiliki keluarga yang sangat ia cintai. Kemudian di malam harinya, rasa gelisah kembali muncul di benak Frank, di mana ia sangat khawatir karena sudah menolak tawaran mantan bosnya tadi. Bukannya apa-apa, Frank sangat paham dengan watak Leo di mana ia akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Keheningan malam seketika berubah saat berita TV menayangkan jika putri Leo dikabarkan meninggal setelah ditabrak oleh seorang pria. Dan dikabarkan pria yang menabraknya justru melarikan diri. Frank yang sangat paham dengan kebrutalan mantan bosnya itu sangat yakin jika Leo pasti tidak akan mengampuni pria tersebut. Mengingat Leo sangat menyayangi putri satu-satunya tersebut. Benar saja, malam itu rumah Frank didatangi oleh Lazarus dan dua anak buah Leo dengan maksud dan tujuan tertentu. Saat ditanya alasan mereka, Lazarus mengatakan jika bos mereka yaitu Leo menginginkan Frank kembali bekerja sebagai pembunuh untuk kali ini saja dengan target pria yang sudah menjadi pelaku penabrakan putrinya itu. Karena terus dipaksa Frank, tak ada pilihan lain selain ia harus menemui Leo detik itu juga yang mana Casey dibuat bingung dengan perilaku suaminya yang bahkan sebetulnya Frank tidak sama sekali mengucapkan sepatah kata pun. Casey yang sudah kehabisan kesabaran menampar muka suaminya yang lagi-lagi Frank tetap bersikap dingin dan pergi begitu saja. Singkat cerita, Frank pun telah sampai di rumah mantan bosnya, di mana kita bisa lihat jika Leo tidak bisa terima dengan tragedi yang menewaskan putrinya. Frank sendiri dipaksa untuk harus mau menerima tugas berat untuk membunuh pelaku penabrakan tersebut. Meskipun Frank sempat menolak dan menawarkan jalan tengah dengan menyelesaikan di meja persidangan,
Leo tak sedikit pun tertarik di mana pelaku hanya akan dijatuhi hukum penjara. Leo menganggap jika nyawa harus dibayar dengan nyawa dan Frank harus menuruti keinginannya. Frank yang masih bingung diancam jika ia berani menolak, maka Leo akan beritahu seluruh kebusukan Frank kepada istrinya. Mengingat Frank dulu sering membunuh orang-orang yang mungkin tidak sama sekali ada masalah dengannya. Frank yang tak ingin kebahagiaan keluarganya berakhir, terpaksa menuruti perintah Leo dengan catatan ini adalah misi untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, Lazarus dan beberapa anak buah Leo mendatangi Frank di suatu tempat dan memberikan beberapa informasi tentang si target yang harus segera diselesaikan. Lazarus kembali mengingatkan Frank jika ia harus bertindak cepat, mengingat para polisi juga akan menangkap pelaku dalam kurun waktu yang terdekat. Setelah mengantongi informasi tentang si target, tak begitu sulit bagi mantan tentara seperti Frank untuk mengetahui di mana targetnya tinggal. Dengan senjata snipernya yang masih ia simpan sewaktu menjadi seorang sniper, Frank mengatur teleskop dan menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi si target. Setelah menunggu beberapa saat, muncullah si target di mana saat itu Frank melihat si target masih bercengkrama dengan keluarganya. Sontak hal itu membuat Frank kembali mengingat kejadian masa lalu di mana ia melakukan kesalahan dengan menghabisi sebuah keluarga yang hanya karena terlanjur emosi. Kebimbangan terjadi, kerut keningnya bertambah dan membuat Frank kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Karena lama berpikir, si target yang harusnya dapat dengan mudah ia habisi justru dibiarkan hidup. Sampai-sampai di mana para polisi datang untuk membawa si target dan diamankan. Sayangnya aksi gagal Frank membunuh si target diketahui oleh seorang mafia dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada bos Leo. Suatu kesalahan besar di mana Leo yang sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Frank segera menyuruh anak buahnya membunuh target sekaligus Frank itu sendiri. Casey yang ada di rumahnya sendiri dikejutkan dengan beberapa mafia yang dipimpin oleh Lazarus. Casey yang sangat ketakutan sebisa mungkin melawan dengan menendang biji seorang mafia. Namun hal itu tidak merubah apapun dan justru membuat Lazarus marah dan langsung menembak Casey hingga tersungkur. Frank yang kembali ke rumah dikejutkan dengan keadaan istrinya yang pingsan bersimbah darah. Ia pun segera melarikan Casey ke rumah sakit yang untungnya nyawanya masih dapat tertolong. Lazarus dan anak buahnya yang sudah menangkap si pelaku tabrak lari sedang berada di suatu tempat dan dapat dipastikan pria malang tersebut berakhir di tempat itu. Di dalam rumah sakit, sahabat Frank yang dulu menjadi seorang sniper ikut menjenguk. Ia berjanji akan membantu Frank membawa kembali Shannon yang diketahui sudah diculik oleh anak buah Leo. Casey sendiri yang sekarang tahu masa lalu suaminya yang kelam sangat dibuat kecewa karena telah membohonginya. Untuk menebus kesalahannya, Frank berjanji kepada Casey untuk membawa Shannon kembali utuh tanpa ada luka goresan sedikit pun dan dapat dipastikan mereka akan kembali bahagia seperti sedia kala. Singkat cerita, Frank dan temannya telah sampai ke kediaman Leo di mana kondisi di dalam rumah tersebut sudah sepi. Namun beruntungnya mereka mendapati seorang mafia anak buah Leo yang bisa digali informasi di mana keberadaan bosnya itu. Namun belum saja informasi tersebut didapatkan, mafia tersebut yang keras kepala justru hendak mencelakai Frank sehingga teman Frank terpaksa menembaknya. Scene kemudian menunjukkan di mana Leo yang membawa Shannon jauh di suatu tempat dan memperlakukan Shannon layaknya anak sendiri. Kendati demikian, istri Leo kurang setuju dengan sikapnya yang justru mencuri anak orang dan itu pun tidak akan membuat putri mereka kembali hidup. Frank dan temannya kembali bergerak di suatu tempat di kota Meksiko, di mana disinilah rumah bisnis narkoba milik Leo berada. Dengan skill mantan tentara khusus sniper dan persenjataan lengkap, Leo dan temannya dengan mudah menguasai tempat tersebut dengan melumpuhkan beberapa penjaga. Aksi tersebut segera direspon oleh Lazarus di mana ia mengumpulkan anak buahnya untuk menghabisi Frank dan juga temannya itu. Namun lagi-lagi Frank selangkah lebih depan, di mana mereka sendirilah yang datang di salah satu bar yang dijaga oleh bodyguard Leo. Setelah diberikan tembakan di daerah yang tidak rawan, Frank mengetahui di mana tempat Leo membawa Shannon. Di lain sisi, teman Frank yang bernama Timo juga berhasil menghabisi beberapa anak buah Leo. Dan terjadilah keributan di mana-mana, sehingga pada akhirnya Frank membunuh si bodyguard tersebut. Lazarus yang takut dengan keselamatan Leo mengarahkan seluruh anak buahnya untuk melindungi sang bos dengan berjaga di segala penjuru isi rumah. Namun demikian,
Frank dan juga Timo yang juga sudah mengetahui persembunyian Leo sedang memilih dari atas bukit dengan sebuah sniper sehingga setelah sebuah tembakan dilesatkan, disitulah pertempuran terjadi. You might want to get down. Frank yang memiliki skill mematikan bak pemuda Pancasila dengan brutal berhasil menghabisi para mafia yang berjaga di luar rumah. Dan bahkan Lazarus dikejutkan dengan keberadaan Frank yang sudah berada di belakangnya. Frank sebenarnya tidak ingin membunuh Lazarus mengingat ia hanya memiliki urusan kepada Leo. Namun niat baik tersebut sepertinya tidak diterima baik oleh Lazarus yang justru memanggil anak buahnya kemari untuk menghabisi Frank. Atas sikap tersebut, Frank yang sudah tak banyak waktu segera menghukum Lazarus dengan menembak kepalanya sampai pecah. Namun sayang seribu sayang, Timo yang tadi terlibat baku tembak harus terluka di beberapa bagian. Timo kemudian menyuruh Frank segera menyelamatkan Shannon sendirian dan tak usah pedulikan keadaannya. Di lain sisi, Leo yang sudah tahu seluruh anak buahnya dihabisi oleh Frank mencoba untuk membawa Shannon dan istrinya pergi. Namun belum saja itu terjadi, Frank sudah masuk ke dalam rumah dan menahan langkah kaki Leo. Terjadi perdebatan antara Leo dan juga istrinya sendiri yang terus mengingatkan Leo jika hal ini tidak ada gunanya. Namun Leo masih bersikeras akan membawa Shannon pergi karena ternyata Shannon sangat mirip dengan mendiang putrinya itu. Terjadi perdebatan di mana saat itu Shannon yang kesal langsung menggigit tangan Leo dan kesempatan tersebut segera dimanfaatkan Frank untuk menghabisi Leo. Di pagi harinya, Frank yang kembali membawa Shannon dengan selamat menemui Casey dan dengan itu pula janjinya sudah ia tepati. Dan keluarga itu pun kembali utuh berkat keberanian Frank yang menjaga keselamatan anak dan juga istrinya. Dan film pun berakhir. Jadi saya sebetulnya antara takjub dan kagum terhadap si Leo ini. Walaupun dia adalah orang yang jahat, tapi dia tetap menjadi ayah yang baik. Itu dibuktikan ketika ia menculik Shannon, bukannya dilukai malah disayang-sayang. Pesannya adalah watak boleh keras tapi sama anak hati tetap harus Hello Kitty. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa cebok.